When you're standing in the field, you can make your dreams come true. When we go now, we were changing the world. We get up, fight for our best day. Take our dreaming mission, win it all. We met, tried, fight, and everything new to start the evolution, win it all. The heart is beating, the flame is burning, looking for the goal. When we're standing in the field, we can make our dreams come true. When we grow now, we are changing the world. When we're standing in the field, we can make our dreams come true. When we grow now, we are changing the world. Keep on fighting to the end. We are the champions of the world. We keep fighting, we keep fighting. Tim Barefoot tiba di babak final dan berubah terkenal dalam semalam. Kini mereka sangat terkenal. Son bercerita bagaimana dia menjadi pengendali Shadow. Shadow telah dibuang oleh pemain yang bernama Ten. Dia alasan Shadow kehilangan mata kirinya. Tim Barefoot mengadakan pertandingan persahabatan dengan Angus. Setelah pertandingan, Ishak mencoba menjelaskan makna sepak bola bahagia. Episode 28, manusia melawan iblis. Wow, banyaknya. Oh. Paman Bol dan Bibi Betty, kalian datang? Oh tentu, kami harus mendukung kalian di hari yang penting ini. Kau bilang Son kelihatan tampan saat bertanding, jadi Bibi ingin melihat. Hey Bibi Betty, terima kasih banyak ya. Ishak, sudah kubilang jangan panggil Bibi di tempat umum. Bagaimana kalau orang mengira Bibi perawan tua? Bukan, aku tidak begitu. Namaku adalah Betty. Kalian lihat, itu Barefoot. Ayo kita ke sana. Apapun yang terjadi, kita sudah di final. Pasti ada beberapa penggemar kita di sini, ya kan? Mimpi saja kau, antri dulu sana di belakang. Hai. Itu Barefoot, mereka di sana. Wow, ini konyol sekali. Sekarang aku tanda tangan di sini ya. Aku dulu. Iya, sebentar ya. Aku belum minta tanda tangan. Mereka ini tidak peka. Ada apa, Cat? Dasar kalian! Kalian sudah selesai belum? Kita salah apa? Kita sudah selesai. Permisi, apa kau Ishak? Iya, itu aku. Boleh aku minta tanda tangan? Aku punya penggemar. Penggemar kalian mana? Apa? Aku tidak percaya. Apakah dibayar Ishak untuk itu? Ini pasti penggemar kita. Itu benar. Kenapa kita selalu ditinggalkan? Aku ingin sama Yang benar saja, dia sombong sekali. Manusia sombong. Maya, sombong sekali, Maya. Selamat datang di babak final turnamen nasional GGO. Ini dia, kalian telah berhasil dan selamat. Dua tim terkuat sepak bola GGO di negara ini, tim Barefoot dan The Name of Devil, akan saling berhadapan. Terbaik melawan terbaik. Ayo Barefoot! Ayo Barefoot! Karena di sini ada dua tim, mari kita undang pengendali utama kedua tim ke panggung dengan anggota lainnya agar mereka bisa menyapa kita semua. Mari kita sambut tim finalnya. Pertama
kita sambut ke podium tim Barefoot. Aku yakin sorakan itu untuk kita. Iya, ada banyak fans. Mana ada yang tahu siapa pendukung siapa, ya kan? Hei, tunggu. Kenapa mereka sangat pendiam? Kalian harus lebih keras biar ku dengar suaramu. Berikutnya, The Name of Devils. The name of Divas! The name of Divas! The name of Divas! Tunggu dulu, di mana Tyrant? Sepertinya The Name of Devils tak mengajak pengendali kuncinya Tyrant. Kenapa tidak kalian beri semangat agar dia naik ke panggung dan bergabung dengan tim? Kami mau Tyrant. Aku tidak percaya kenapa dia bisa populer sekali. Aku benci semua orang sombong itu. Sepertinya Tyrant terlalu sibuk menyiapkan pertandingan untuk datang ke panggung. Baiklah kalau begitu, ayo kita undang pengendali utama kedua tim, Ishak dan Ten, untuk berjabat tangan di panggung. Bukannya Tyrant pengendali utama The Name of Devils. Jadi menurut informasi, 010 adalah pengendali utama ditunjuk oleh Tyrant. Dengan kata lain, Tyrant panglima utamanya. Kulihat kalian masih menggunakan kiper tak berguna itu. Atas nama Barefoot, terima kasih telah membuang Shadow kali ini. Hari ini kami akan buktikan kalau kau buat keputusan yang salah. Final turnamen nasional GGO akan dimulai. Silakan para pengendali mengambil posisi. Karena ini babak final, maka kedua tim akan bertanding di arena juara bagian tengah. Lihat, dia hanya membaca dan mengabaikan kita. Membaca saat bertanding, memang dikiranya kita ini perpustakaan atau apa? Dasar manusia sombong. Dia rajanya Ratu Drama. Hah, tenang saja, aku punya cara untuk mengejeknya. Oh, bagaimana? Suruh saja Cat kemari dan menirukannya membaca buku. Komik ini lucu sekali. Terima kasih telah menjelaskan apa artinya konyol lagi ya. Sama-sama, Toket juga tidak melakukan apa-apa, jadi kupikir dia bisa berguna, iya kan? Ishak, jangan kau kira aku tak bisa membaca gerak bibir temanmu. Wow, kenapa dia begitu? Jangan buat dia parah lagi, Ishak. Ayolah serius, pertandingan akan dimulai. Kalian harus bersorak seperti ini agar lebih meyakinkan. Ayo Barefoot, ayo Barefoot, kalahkan mereka. Ini membuktikan selalu ada yang lebih baik. Aku baru tahu ada yang lebih lantang dari Cat. Bagaimana menurutmu pertandingan hari ini, Mike? Ya, walau statistik menunjukkan mereka lebih kuat dari Barefoot, tapi Barefoot sering tampil tidak terduga. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang hebat. Barefoot, aku mendukungmu. Pertandingan antara Barefoot dan The Name of Devils dimulai. Para pengendali akan memilih kick off atau arah permainan. Kepala. Wasit, kami memilih ekor. Bagus, kita menang undian koinnya. Pilih saja. Serangan ke kanan.
Menyerang ke bagian kanan dengan kostum merah adalah tim Barefoot. Menyerang ke bagian kiri dengan kostum biru adalah The Name of Devils. Turnamen nasional GGO benar-benar masuk babak final. Pemenangnya akan mewakili negara ini di turnamen dunia. Kedua tim yang bertanding kali ini adalah para elit sepak bola GGO. Siapa pemenangnya? The Name of Devils yang sekarang unggul atau tim Barefoot yang gigih? Apapun bisa terjadi hari ini. Semuanya mari kita saksikan. Tuan-tuan pengendali, lakukan yang terbaik. Pertandingan segera dimulai. Baiklah teman-temanku, apapun hasilnya, kita harus berjuang sekuat tenaga di setiap detik pertandingan ini. Baik. Pasti. Ingatlah, jangan hanya berjuang sekuat tenaga, tetapi juga bermain dengan gembira. Ingat itu semua teman-teman. Pertandingan final turnamen nasional GGO dimulai. The Name of Devils yang pertama menyerang. Formasi Barefoot hari ini cukup unik. Hanya ada satelit di garis depan. Sementara Mif dan Nukleus membantu pertahanan. Ini sungguh gaya permainan bertahan. Majulah satelit. Akankah The Name of Devils menang telak seperti saat melawan The Mirror terakhir kali dengan 4 gol? Nah, Darkness, pancing dia keluar, lalu lewati dia. Nukleus, dia hanya memancingmu. Pertahankan formasi dan abaikan dia. Akankah dia oper bola ke Cracker atau berusaha menerobos dari tengah? Semua waspada. Itu benar, semakin banyak mereka bergerak, semakin bagus. Formasi defensif kita akan memaksa memori inti magnetikmu kelebihan beban. Kalian tidak memperhatikan sesuatu dari strategi The Name of Devils? Setiap pemainnya benar-benar berkemampuan superior. Tapi setelah mencetak banyak gol di babak pertama, memori inti magnetik mereka menjadi sangat kelebihan beban. Ya, mereka seakan bermain-main, tetapi sebenarnya sedang mengulur waktu agar memori inti mereka bisa beristirahat. Sebagian besar lawan tidak mengerti dia setelah dibantai di babak pertama, mereka menyerah di babak kedua. Mereka tidak pernah sadar bahwa punya peluang untuk menang. Pertarungan kalian dengan The Name of Devils sebenarnya dimulai di babak kedua. Yang perlu kalian lakukan di babak pertama adalah habiskan stamina mereka. Itulah strategi kalian. Darkness dan Nukleus saling berhadapan. Mif sama sekali tidak membantu dan bahkan berdiri di depan gawang. Sabar saja. Kita lakukan rencana Isak dan Sound. Kau ingin mengeblokku? Latihan lagi sampai 20 tahun. Kenapa tak mengeblokku? Kalian terlalu takut? Oh, San, kau tidak terlalu yakin dengan kiper payahmu kan? Apa ini kau butuh 2 kiper? Katakan saja. Ini pertahanan satu arah. Aku yakin sepenuhnya dengan Shadow. Apapun cara kami akan menggagalkan golmu itu. Siapa yang peduli kalian punya 10 kiper? Aku masih bisa menggolkan. Baiklah Darkness, tendangan bayangan berputar. Tendangan bayangan berputar. Oh, Darkness menggunakan jurus pamungkasnya setelah kick off. Ini menarik. Bisakah Barefoot menahannya? Oh tidak, Shadow! Mid bantu Shadow. Percuma menangkapnya. Bola itu tetap mengarah ke gawang. Menyerah saja. Tidak ada kiper yang bisa menahan tendangan bayangan berputar. Berhasil! Dia berhasil menahannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Shadow dan Mif dari tim Barefoot bekerja sama beriringan sambil maju untuk memotong jalur bola dan menerima tendangan bayangan berputar. Ini menjadi pertarungan hebat. Kami tahu gerakan ini tidak ada gunanya. Baiklah Shadow, luar biasa! Keren sekali Shadow. Bagaimana dia bisa menahan tendangan bayangan berputar? Apa dia mengembangkan pergelangan tangan Shadow?
Ishak, terima kasih telah memperkuat pergelangan tangannya. Aku sudah berhitung, tidak peduli berapa kuat pergelangan tangannya. Pemain GGO tidak akan bisa menahan putaran tembakan itu hanya dengan tangan mereka. Tapi kau yang pintar. Kita menahan tembakan ini tidak hanya berkat pergelangan tangan Shadow, tapi juga idemu untuk menahan tembakan dalam 2 tahap. Pertama, saat kita menangkap bolanya, itu untuk mengurangi putarannya. Lalu setelah Mid menyela, sebagian besar putarannya akan berkurang. Tangkapan keduanya yang benar-benar menahannya. 3 takisan dikoordinasikan 2 pemain. Itu adalah rencana yang bagus sekali. Aku kagum. Mustahil. Perhatikan waktunya, umpan ke satelit. Satelit, ini giliranmu. Satelit, semua tergantung padamu. Pertarungan kalian dengan The Name of Devil sebenarnya dimulai di babak kedua. Habiskan stamina di babak pertama. Kalau akan membuat mereka lelah, kunci babak pertama kita terletak di tangan Carl dan juga satelit. Aku dan satelit. Iya benar. Kenapa? Sebab menurut Paman Ball, kita harus menghemat energi serangan di babak pertama tersebut. Seranku Mid dijadikan pemain belakang saja. Aku setuju, Mid bermain di pertahanan selama babak pertama. Kita bertahan bukan menyerang. Kalau begitu yang menyerang adalah satelit. Ya, keduanya. Kalian membebankan bagian penting pertandingan padaku dan juga satelit. Sebab kami ingin satelit menunjukkan kemampuan terbaiknya, yaitu menggiring bola. Menggiring bola? Satelit hanya menggiring bola, itu akan menghabiskan lebih banyak energi, iya kan? Itu bagus, ada 2 keuntungan. Pertama, kalau satelit memimpin serangan di babak pertama, tenaga Mid akan disimpan untuk menyerang di babak yang kedua. Seperti itu. Dan kedua, kekuatan satelit adalah menggiring bola. Jadi kalau dia bisa melewati 2 atau 3 pemain sekaligus, mereka akan menggunakan gerakan pamungkas untuk bisa menghentikannya. Itu akan semakin menguras memori inti magnetik mereka. Ya, satelit hanya perlu berkonsentrasi dalam tugas penting ini di babak yang pertama. Lalu setelahnya, serahkan pada Mid. Satelit, ingat tujuanmu bukan menyerang, melainkan memancing agar mereka banyak menggunakan jurusnya, sehingga beban memori inti magnetiknya bertambah. Baik. Satelit, Mid dan Shadow sudah menggagalkan golnya dengan baik. Jangan kecewakan mereka. Aku tahu kau bisa. Jangan terlalu gugup. Nih, cicipin hotdog ini. Ini enak sekali biar kau tidak stres. Ayo, makan. Diam kau. Satelit, giringan gravitasi. Giringan gravitasi. Ayo cepat rebut bolanya. Satelit, semuanya tergantung padamu. Baik. Keterampilan lawan sangat rumit. Secara teknik melebihi dari kita. Satelit, jangan kecewakan kita. Carl, jangan terlalu membebani satelit. Satelit, keluar kalau kau tak bisa melewati mereka. Fokuslah dengan menjaga bolanya. Satelit tak bisa melewati exterminate dan bergerak ke samping. Destroyer, lakukan sapuan bayangan. Satelit, kau tidak apa-apa? Sekarang jadi tendangan sapuan bayangan. Cracker, giliranmu bermain dengan mereka. Apa yang akan dia lakukan? Titan lompat dan blok jalannya cepat. Taktik luar biasa. Hanya dengan mengarahkan bola ke atas, mereka bisa dengan cepat mengetahui apakah pemain kami akan melompat atau mengeblok bolanya. Saat bola di udara, kalau Titan tidak melompat, Cracker bisa menembak di udara. Kalau Titan melompat, Cracker akan menyundul bola ke bawah seperti tadi dan melewati kedua kaki Titan. Yang mengerikan, tidak hanya membuat musuh masuk, arah sundulannya juga sangat akurat. Oh tidak, lihat! Darkness lagi-lagi menyerang dekat ke gawang. Akankah kali ini Mif maju? Kalau dia tidak mau bermain, terpaksa kita memaksanya. Dia sangat dekat dengan gawang, tapi tak berniat menembak. Apa dia berusaha melewati tiang gawang? Apa yang dia lakukan? Mid, ayo hentikan dia. Ya benar, jangan biarkan dia menembak terlalu dekat dengan gawang, Mid. Mid bergerak. Kedua pemain kunci berhadapan. Siapakah yang menang?
bayangan berputar. Itu sebuah gerakan yang baru. Sagnas mengubah tendangan bayangan berputar menjadi giringan bayangan berputar dan melewatinya. Butuh banyak latihan agar bisa membuat putaran sekuat itu. Aku salut sekali dengannya. Oh tidak, dia akan menembak. Tendangan bayangan berputar. Dan kini tendangan bayangan berputar. Sekali lagi tendangan bayangan berputar dalam jarak dekat. Smith kembali ke gawang, ayo cepat. Dia tidak akan sempat. Sedok ini terlalu dekat. Kau harus langsung menangkapnya dalam sekali gerak. Gol! 1-0. Barefoot menggagalkannya tadi, tapi kali ini tidak. The Name of Devils akhirnya mencetak gol pertama dengan tendangan bayangan berputar. Oh tidak. Kau tidak boleh menyerah dulu. Tendangan tadi terlalu dekat untuk menghalau dengan 3 kali blok. Semuanya tetap semangat. Kita sama sekali tidak buruk. Mereka baru melakukan tendangan yang hebat. Jangan patah arang. Kita akan membalasnya. Aku tahu itu. Kita kalah, Isa. Kenapa kau optimis sekali? Kau sudah gila ya? Kalian tidak ingat apa kataku sebelum pertandingan, hah? Kalau ingin menang, kita bermainnya dengan gembira. Prosekutor adalah kiper The Name of Devils. Dia melalui pelatihan dalam waktu lama, sehingga kemampuan fisik, kecepatan, dan refleksnya meningkat pesat dan berkelas dunia. Tinggi dan tegap kekuatannya adalah menahan tendangan di depan gawang dan umpan panjang. Namun karena dia dilatih di lingkungan bertekanan tinggi, dia terus-menerus tegang. Bila terjadi situasi tak terduga, permainannya terpengaruh. Gerakan pamungkasnya adalah tangan pembasmi.